yang disampaikan oleh Bapak Ustaz Petugas Haji Azhar Syukur kepada beliau dipersilakan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul 'azim. Alhamdulillah kita dapat bertemu kembali subuh yang mulia ini dalam rangka insyaallah salat berjamaah subuh bersama-sama. Mudah-mudahan kita semua berikan Allah keridhaan, amin ya rabbal alamin. Mari sejenak kita baca salawat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan berkat salawat kita ini diberikan semangat akhirat nanti oleh Allah SWT. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jemaah salat subuh al-huda yang berbahagia, kembali lagi kita syukur kepada Allah bahwa kita sampai saat ini masih sehat iman kita, sehat pula fisik kita, sehat pemikiran kita, sehat anggota kita, sehat pula rezeki mata pencarian kita. Kalau banyak kawan-kawan kita yang hari ini imannya sedikit terganggu, lemah dan goyah. Berapa banyak teman-teman kita fisik yang tidak sehat, yang tidak bisa aktivitas seperti kita. Berapa banyak teman-teman kita yang tergelincir mencari rezeki, kadang-kadang tidak dapat yang halal. Pak Ibu berbahagia, kita alhamdulillah sehat dan sempurna. Dan kita bisa melakukan ibadah puasa sudah 1 hari, insyaallah akan besok 2 hari lagi. Kami berbahagia. Pada kesempatan ini kita akan meneruskan kajian kita bahwa Allah menjadikan surga itu yang untuk orang-orang beriman, beriman kepadanya, merindukan 4 macam golongan. Selain kemarin sudah kita jelaskan, talil Quran, orang sering membaca Al-Quran. Sebab itu kenapa Quran merindukan orang membaca Quran? Karena Quran adalah kalamullah. Dengan Al-Quran ini kita bisa mencerna kehidupan kita. Yang Quran kita ada kewajiban yang melekat kita. Salat, puasa, zakat dan haji. Malah dengan Al-Quran itulah membaca dengan tenang. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un rahmatul lil mu'minin. Kami turunkan Quran itu adalah jadi obat bagi orang beriman. Jadi kalau kita ini orang Islam, ada sesuatu berwudu baca Al-Quran, insyaallah hati kita akan tenang. Ada gelisah, niatkan di hati, ya Allah berkat baca Al-Quran tenangkan hatiku. Jangan cepat kita berubah, itu hati tidak tenang, ambil Quran, tidak pegang Al-Quran. Quran hari ini kalau kita baca, kadang menenangkan, kadang memusingkan kepala kita. Seolah-olah dunia akan hancur saat ini. Pokoknya banyak dan macam-macam bentuknya. Kalau kita baca Quran, insya Allah hati akan tenang. Bapak Ibu yang berbahagia, berapa banyak orang yang bahagia hidupnya mewarali dengan baca Quran. Contohnya, Umar bin Khattab ini akan mengganggu Rasulullah, maka Fatimah anak yang baca Quran terdengar itu, maka tergeletaklah Umar bin Khattab hingga menjadi masuk Islam.
Bapak yang berbahagia, Quran sangat penting kehidupan kita ini. Maka apa yang kita baca pada diri kita sendiri dan akan dapat pahala orang lain. Quran menyebutkan dalam sebuah doa, Rabbana ighfir lana wal ikhwanil ladzina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampuni orang terdahulu yang akan datang. Itu Quran menyatakan, artinya bentuk bacaan Quran termasuk doa kita kepada orang-orang ibu bapak kita, orang saleh, insyaallah akan disampaikan. Karena Quran sudah menyebutkan, ampuni kami, ampuni mereka yang terdahulu, dan orang yang beriman di antara kita. Pak Ibu yang berbahagia, yang kedua adalah wahafizul lisan. Orang yang didukung itu adalah orang yang meliharakan lidahnya. Lidah ini kita ketahui sampai hari ini tidak pernah bertulang. Apa sebabnya tidak tahu. Tidak pernah dokter meneliti kenapa lidah ada bertulang, kaki bertulang. Kalau lidah bertulang, kita tidak bisa bicara apa-apa. Bertulang pun kadang-kadang ada dia bisa ngomong. Bisa ngomong tapi tidak terarah. Dengan lidah ini orang jadi baik, jadi ustadz, jadi dapat pahala. Sebaliknya juga dengan lidah akan kembali kadang-kadang negatif, mencaci maki, akhirnya ditangkap oleh polisi. Dan lidah pula membuat kita jadi pahala. Maka kembalikan lidah kita dengan sebaik mungkin dan sampai merusak amal ibadah puasa kita. Maka kemana kembalinya? Baca Al-Quran yang mana kita bisa. Contohnya, dalam tidak baca surah Fatihah. Orang sibuk mengatakan baca Fatihah. Kalau khusus sudah sampai, insya Allah sampai. Orang yang paling penting adalah sholat. Sholat penting maka pakai Fatihah. Apalagi yang tidak penting. Jadi apapun bisa kita baca. Hari ini orang sibuk mengatakan, orang sebelah. Tidak ada Rasulullah mengatakan sudah sholat baca Fatihah. Alhamdulillah min dzalik. Maka Fatihah itulah, kalau sholat sudah bisa Fatihah, apalagi baca yang lain. Induk Quran 30 juta adalah Al-Quran. Di mana? Surah Al-Fatihah. La sholata liman lam Fatihah. Tidak sah sholat kalau tidak baca Fatihah. Kumpulan daripada Fatihah adalah Bismillahirrahmanirrahim. Makanya kita disunahkan baca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Berapa kali pun insya Allah bisa mendapat pahala. Ada yang mengatakan, para ulama kita mengatakan, siapa yang baca Bismillah 10 kali mau tidur, insya Allah rumahnya selamat dari orang tipu daya maling. Kenapa? Dia kesimpulan dari surah Fatihah Bismillah. Yang kedua, kesimpulan Bismillah itu juga ada di Bismillah. Makanya dibuat itu Bismillah. Ya, Bapak Ibu yang berbahagia. Kemudian, kenapa juga dalam Bismillah itu ada ba, tidak alif, tidak pi, tidak mi, min, atau huruf jar. Ulama menafsirkan bahwa ba itu mempunyai arti dua, dengan fi'il madhi dan fi'il mudhari. Bi kana makana, bi kanu ma, bi yakunu ma yakun. Dengan zat aku, kata Allah, maka jadilah yang sudah datang dan sekarang. Maka dengan zat aku, sebabnya, maka jadilah dua yang makhluk akan datang juga. Bapak Ibu berbahagia. Maka Bismillah itu tidak enteng bagi kita kalau kita mengerti dengan itu. Jadi sebab itu kalau ada yang mengatakan tidak sampai, ya kita berpikir secara logis saja. Hari ini kalau kirim anak kita ke kemana-mana, ke luar negeri atau kemana saja, pakai banking. Ketik tidak sampai semenit. Tek. Beyond apa namanya? BSI. Bentar terkirim. Tinggal lagi masuk ke bank masuk. Itu dunia pakai elektronik, apalagi zat yang maha kuasa. Kononnya menurut ilmu kedokteran, kita ini jadi dulu, waktu jadi dengan ibu kita lewat sperma, itu ribuan jutaan berperang dengan sperma ibu kita yang jadi satu. Sekali itulah yang jadi, selain tak jadi lagi, walaupun sudah sampai 9 bulan. Artinya Allah maha kuasa, apalagi yang mendatangkan pahala sekecil itu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu, kalau ada teman kita hari ini yang menyampaikan seperti itu, doa tidak sampai, orang baca talqin tidak dengar, itu urusan Allah Subhanahu
wa ta'ala. Kita aja salam kepada ahli kubur. Assalamualaikum warahmatullahi kubur. Antum salamun alaikum. Ya Allah, selamatkan orang kubur ya Allah. Dia duluan, kami akan nyusul. Itu orang kubur akan menjawab dengan bahasa kubur. Ya Allah, selamatkan orang yang lewat itu ya Allah. Lebih baik mendoakan kami. Kalau ada pada waktu itu dia dikena siksa, kata Allah, stop siksanya. Ada orang doa. Itu baru salam. Kalau kita tidak salam, orang kubur berdoa dengan bahasa dia, celakakanlah dia ya Allah, karena dia loket, tidak mau salam. Bapak-Ibu yang berbahagia, lebih itu ucapan sajalah salam, kembalikan lidah kita kepada baca Quran, dan apalagi bulan Ramadan ini. Bapak yang berbahagia, yang ketiga adalah wa mut'imul ji'an, surga mendudukan orang yang sering memberi makan kepada fakir miskin. Hari ini alhamdulillah, mudah-mudahan bagi kita yang mampu, silakan kemampuan kita berikan derma kepada kawan-kawan kita, tetangga kita, bahwa kita lebih mampu daripada mereka, berikan apa yang mampu kita. Kalau tidak sanggup juga, berikan senyum aja kepada mereka. Selamat berbuka puasa, karena tabassum sedekah, tersenyum adalah sedekah. Tapi kadang-kadang orang puasa agak susah untuk senyum, apalagi baru waktu lapar ini. Tapi ingat, tersenyum adalah sedekah. Yang keempat terakhir, was-shaimina fi syahr Ramadan. Allah rindu dengan orang yang berpuasa bulan Ramadan seperti ini. Itu sudah dijelaskan malam tadi, antara Quran dengan puasa, insya Allah Allah berikan syafaat untuk membantu kita ketika kita dalam keadaan kesusahan di akhirat nanti. Quran akan bicara, jangan siksa jenazah ini. Kalau menyiksa jenazah, berarti menyiksa saya atau Quran. Quran kalamullah. Berani saya Quran? Tentu tidak. Lapor kepada Allah. Kemudian puasa juga berikan syafaat kepada kita. Apa kata puasa? Jangan siksa orang ini. Aku di dalamnya puasa. Kalau nyiksa orang yang nyiksa puasa. Puasa perintah Allah. Apakah saudara malaikat sanggup menentang Allah? Itu artinya kita diberikan syafaat. Mudah-mudahan. Tapi kita harapkan puasa yang ikhlas, Quran yang ikhlas, tidak mengharapkan apa-apa. Insya Allah Allah akan balas kita. Demikianlah ceramah kita sampai ini. Mudah-mudahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.